Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu Zarenika, Jessica Putri, Kalimatul Hanafiah, dan Mardia Hisniati. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang paling sederhana dan belum memiliki imbuhan. Kata dasar bisa membentuk satu kesatuan kalimat. Contoh kata dasar yaitu makan, minum, mandi, dan tidur. Selanjutnya adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan penambahan untuk menjadi makna, fungsi, dan bentuk yang berbeda. Imbuhan itu berupa awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhir serangkai bentuk dasarnya. Contoh, memakan, meminum, berlari, dan lukisan. Nah, yang kedua, kata imbuhan juga berbentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, antar kota antibiotik Wikameter. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contoh, kupu-kupu, laba-laba, anak-anak, dan lauk. Gabungan kata. Gabungan kata adalah kata dasar yang membentuk makna baru. Ada beberapa pembagian gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, ada kuda putih, duta besar, orang tua. Yang kedua, gabungan yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, buku sejarah baru. Dibacanya itu buku sejarah yang baru. Beda sama kata buku sejarah baru. Nah, buku sejarah baru dibaca buku tentang sejarah baru. Yang ketiga, ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertepuk tangan. Tepuk tangan kata dasar diberi awalan ber. Yang kedua, ada garis bawahi. Kata dasarnya garis bawah yang diberi akhiran. Yang keempat, ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Contohnya, menggaris bawahi. Itu ditulis rangkai sama pertanggungjawaban. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Contohnya, apalagi, ada kalanya, duka cita. Selanjutnya adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah pemenggalan atau pemotongan suku kata agar nantinya dapat ditulis dan dibaca dengan ejaan yang baik dan benar. Singkatnya, pengertian pemenggalan kata adalah perpisahan kelompok huruf dari sebuah kata. Jenis-jenis pemenggalan kata. Pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, bu, ah. Iya, contohnya masa ini. Iya, itu contohnya. Main. Yang kedua, huruf diftong AI, AU, EI, dan OE tidak dipenggal. Contoh, pandai, aula. Nomor 3, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya, bapak atau lawan. Nomor 4, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, April dan mandi. Nomor 5. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ultra dan infra. Nomor 6, pemenggalan kata turunan terdapatnya dilakukan di antara bentuk dan dasar unsur pembentukannya. Contoh berjalan dan membantu. Nomor 7. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya
dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dibengkak seperti pada kata dasar, contohnya biografi dan kilometer. Nomor 8, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dari ketutupan brofi. Akhir baris dan di antara unsur-unsurnya. Contoh lagu Indonesia Raya digubah oleh Waki Rudolf Supratman. Ya Allah, salah-salah kamu. Singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Contoh, ia bekerja di Glajer. Apa ya? Pujangga terakhir Karaton. Bergelar Raden Rangga Warsito. Selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke dari, kata yang mengikutinya, dan dari ditulis terpisah. Contoh, di dalam, ke kantor, dari pulau. Selanjutnya ada kata partikel. Jadi, kata partikel itu adalah sejenis kata tugas yang memiliki bentuk khusus, di mana bentuknya itu sangat ringkas atau kecil dengan fungsinya masing-masing. Contoh dari jenis-jenis kata partikel itu adalah kah dan tah. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah, apakah, siapakah. Yang kedua, partikel pun ditulis serangkai dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun, kalipun, tengah malam pun. Yang ketiga, ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari mengikutinya. Contoh, 1/1 artinya 1 demi 1, per meter artinya tiap meter, per 2 Januari artinya mulai 2 Januari. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, sarjana arsitektur, KH Ahmad Dahlan sama dengan Kiai Haji. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, UI, Universitas Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, PT, perseroan terbatas, SD, sekolah dasar. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, HLM, sama dengan halaman. DLL dibaca sama dengan dan lain-lain. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contoh, sampai dengan dan atas nama. Yang keenam, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, CU dan RP. Rupiah. Yang 7, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, Bulog, Badan Urusan Logistik Kalteng, kepanjangannya Kalimantan Tengah. Nomor 8, akronim. Bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, IPTEK, kepanjangannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya. Yang ke-9 ada bilangan. Jadi dalam PUBI ada ketentuan-ketentuan terkait angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, 3 kali 1 juta buku itu ditulis pakai
kata, sedangkan 72 anggota itu ditulis memakai angka. Yang kedua, ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa, 3 peserta memenangkan lomba. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, 250 juta rupiah dan Rp 55 triliun. Apa loh? Yang keempat, angka dipakai untuk memetakan A. Ukuran sidang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Contohnya, ada 5 kg, yang kedua 1 jam. Ketentuan yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, ataupun kamar. Contohnya, ruang 201, ada Jalan Wijaya nomor 14. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, surat Yasin ayat 9, Markus 16, 15, 15. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contoh, 12 dalam kurung 1, 2, tutup kurung. 1/2 dalam kurung 1, strip 2, tutup kurung. Yang kedelapan, ada penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contoh, abad 30, penulisannya itu abad XXX. Yang kedua ada abad ke-30, penulisannya itu ada abad ke strip 30. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapatkan akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contoh, 5 lembar uang 2000-an. Jadi di strip dulu. Yang ke-10 ada penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya, telah diterima uang sebanyak Rp 2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Yang ke-11 ada penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contoh, seharga Rp 5 juta rupiah. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya, Kelapa 2, Simpang 5, dan 3 Raksa. Selanjutnya, kata ganti. Kata ganti ditulis serangkai kata yang mengikutinya. Sedangkan ku dan ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, rumahku, pensilmu, bukunya. Yang terakhir adalah kata sandang. Kata sandang itu berupa kata si dan sang yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si pengirim, sang kacil, dan si buta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.